Mbak. Kamu tahu kan setiap kali telepon ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Kamu itu aneh, nanya perasaan majikanmu ya aku apa ya roh? Suaramu jebret-jebret enggak? Miss. Piye. Ya itu tadi loh Miss, seandainya uangnya tak kembaliin terus aku minta pulang, reaksinya majikan gimana ya Miss? Oke, reaksi majikan kita tidak tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Tapi kamu harus siap konsekuensinya kan. Kalau kamu wis dikasih uang tiket terus mana sekarang kamu minta tiket mulai Indonesia, nesu yo wis pasti tondo. Tapi ya piye maneh? Aku cuman wedi kok lek andek aku ngono wedine kok mencela aku terus dikon lunga aku wedi. Apa itu? Lha yo resiko tondo. Kan resiko toh. Lele kamu gak ngomong kan malah gak tahu. Aku bener gak? Pengen mencoba tapi aku dewe yo wedi kok sampai hari itu juga nek aku terus kon keluar terus kepiye. Yo jangan berdoa yang jelek Nondo. Tanamkan dalam hati bahwa semuanya baik-baik saja. Jangan punya pikiran jelek. Ngerti nggak? Kalau pikiranmu jelek ya jelas jelek Mando. Nggak ada. Ya iya Miss. Iki terlalu capek aku dini kok wis terlalu percaya karo awakmu malah awakmu ngene. Gimana caranya ngomong apik-apik ya Miss? Ya kamu ngomong aja, kamu pingin pulang Tando? Kamu pingin pulang? Soalnya neng rumah ya lagi ada masalah. Aslinya kan finishnya bulan telu kan. Terus dia juga ngomong kita hapcok ya, ngono aku ya ngomong iya, aku semuanya ngono. Renew apa hapcok? Ya renew. Tapi kamu pingin renew apa enggak intinya? Pengen. Pengen. Tapi kamu pingin pulang dulu? Ya gak apa-apa, lebih coba bicara loh. Jadi kamu ngomong sing sa am tatin wa pe okean yau si. Kamu song yu fan nya ne sin tam tak le. Kamu nyoba loh. Kalau kamu nggak nyoba, kamu mana tahu, Dok? Terus begini aku mau tuh nak reaksinya. Gak kurung suaramu, Dok. Gak kurung suaramu atuh. Aku sini nek di luar dugaan iku lho, Miss. Gini loh, Dok. Kamu tahu kan konsekuensinya saat kamu telepon majikan atau memberitahu majikan. Konsekuensinya kamu diinterminate langsung pergi. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia menerima baik apa adanya kan gak ada masalah. Tapi kamu harus terima konsekuensinya. Kalau tidak baik ya kamu yang akan dipulangkan. Ya makanya aku begini kuwi soalnya mereka juga wis percaya sepenuhnya karo aku, terus aku juga sebaliknya seperti itu kepada mereka. Waktu itu cuman kuwi kok sampai aku gak wani mencela terus aku gak dipercaya nek kerja kayaknya piye ngono. Iya, maka dari itu. Tapi kamu kan juga pingin pulang. Iya. Nggak, kamu di situ nggak tenang. Iya kan? Iya, Miss. Ayolah, kan kamu tidak boleh hidup dalam kebimbangan. Setidaknya kamu harus tahu resikonya. Kalau kamu bimbang, kamu harus memilih yang mana satu yang lebih penting. Tetap bekerja atau lebih pulang Indonesia lebih penting. Jadi kamu harus nanya dirimu sendiri yang lebih penting itu mana. Paham? Lebih penting mana? Lebih penting pulang Indonesia atau kamu lebih penting untuk bertahan di sini? Kan hanya kamu yang tahu, Dok. Aku tidak tahu. Iya, Miss. Alah, kalau reaksi majikan itu terserah majikan. Kamu tidak ada hak untuk membatasi reaksi majikan. Tapi setidaknya kan kamu harus tahu bahwa kalau kamu bertindak seperti ini, maka kamu akan seperti itu. Kalau kamu seperti itu, maka kamu akan seperti ini. Dan saya tidak bisa memastikan. Makanya aku nanya sama kamu, yang mana satu yang lebih penting menurutmu? Pulang Indonesia atau bertahan? Karena kebanyakan yang sekarang ini terjadi, majikan juga stres, akhirnya perlakuan majikan jadi jelek ke kamu. Nah, itu resikonya. Takutnya kayak ngono kuwi. Yo, itu resiko, Mando. Tapi setidaknya kan kamu harus ngomong. Lah kamu kalau nggak ngomong kan kamu nggak tahu apa yang terjadi. Kowe wani apa ora dengan resiko itu? Lah gak wani, kamu sungkan, ya wis menengok. Karena nggak ada yang bisa membantu kamu selain dirimu sendiri. Tapi nek tak meneng-menengno ning ati gak kepenak. Maka dari itu kan kamu tidak gini loh, Dok, karena kamu ada kepikiran dua sisi.
Paham nggak maksudku? Iya, Miss. Kamu antara pulang dan tidak, makanya mantep no dulu. Seandainya aku memilih pulang, ya resikonya majikan gak apik. Tapi apakah yakin majikan tidak apik? Kan tidak tahu juga. Siapa tahu majikan lebih baik lagi. Iya, Miss. Tapi ya isiku mau, resikonya kamu harus tahu. Kalau nggak apik, ya wis resiko. Tapi setidaknya kan kamu pernah mencoba. Paham sayang? Iya, Miss. Tapi kamu lebih mementingkan di sini, ya kamu harus melupakan Indonesia dulu. Ngeluh toh, Dok? Ngeluh banget rasanya. Karena aku tidak bisa memberikan keputusan atas apa yang kamu inginkan. Aku cuma bisa memberi saran. Kalau kamu tidak ngomong sama majikanmu, kamu terbebani Indonesia, apakah kamu sanggup? Lah kalau kamu bilang nggak sanggup, lebih memilih Indonesia, nggak apa-apa. Ya kamu ngomong sama majikan. Tapi majikan berubah jadi tidak baik karena itu resiko. Tapi siapa tahu dia baik. Ya udah ngomong aja. Menurut pendapat saya, yang mana yang lebih penting? Pekerjaanmu atau Indonesia? Kalau suruh milih, nggak bisa milih, dua-duanya penting. Markona, tidak bisa. Kamu harus milih. Kamu harus milih. Aku tanya, yang lebih penting mana dulu? Indonesia. Oke, kalau kamu lebih penting Indonesia, maka kamu harus memberanikan diri ngomong sama majikan. Kalau ada apapun, kamu tahu resikonya. Kalau itu ada apa-apa, kalau nggak ada apa-apa kan lebih aman, Dok. Ngerti nggak? Jadi kan tidak tentu akibatnya kan jelek. Siapa tahu majikan yang baik. Tapi kamu jangan pelin-pelan. Setelah ini mantep apa yang kamu katakan itu. Karena kemungkinan besar majikan tidak renew kamu. Pertama. Makanya Miss, aku nyesel banget ya Allah. Duitnya yo, asli uangnya ki masih Miss. Karena waktu dia bilang, aku bilang, Mbak, aku nggak jadi pulang, tapi diganti uang semuanya. Terus Mbak ngomong, iya oke, hari ini tak ambilin uang, nanti kita tanda tangan di kertas putih. Kalau kamu ngambil uang ini, kamu nggak pulang, kayak gitu. Lah kenapa kamu sebelum mengambil keputusan nggak dipikir-pikir dulu? Waktu kemarin tanda tangan juga Indonesia nggak ada masalah, damai-damai aja gitu. Boleh nggak aku tanya sesuatu, masalahmu apa sih? Sampai segitunya? Di rumah masalah suami. Dipangan rayap? Hah? Ndulek guyu. Hah? Dan di pangan purel karpe Miss. Purel itu apa? Purel iku sing nang dalan-dalan. Hah? Sing nang jalan raya kae lho. Apa ki? Purel iki apa? Purel kae sampe sing mlebu-metu ra genah parake kae. Apa tuh mlebu metu ra genah iki? Alah, yo kae lah. Oleceng ah. Anu, lonte. Iya. Oh kurang ajar lagi. Miss Yuni gaptek mau kayak bahasa purel bareng. Lalu kan yo bahasane kan yo kuwi to, Miss. Oh nganu bojomu dipangan raya pembong. Iya dipangan empuh kayak. Terus awakmu gak rela pingin ngelabrak rayape? Langsung pengen balik tak selesai ya wes. Maksudnya gimana cara menyelesaikannya dengan rayap itu? Yo wongnya sing tak tinggal lho Miss, antane wong wis milih wonge ya karepe yo. Kalau saya tidak akan pulang, sayang. Kalau saya tidak akan pulang. Kenapa? Karena aku mesake wong tuwaku, mlebu omahku menikmati omah sing tak gawe, TV sing tak tuku dinikmati, aku gak lilo. Sing nikmati sapa? Sing mati bojoku. Lho yo, bukan jadi bojomu toh. Nah makanya aku pengen balik, pengen tak urus kuwi. Gini dok, kamu kehilangan pekerjaanmu demi laki-laki yang sudah nyata-nyata menghancurkan hidupmu. Tapi aku gak lilo wong ning omahku, Miss. Bukan gak lilo, kan kamu bisa mengusir dia. Kamu bisa nyuruh Pak RT RW untuk mengusir dia. Orang ngefek, Miss. Wong kandungku dhewe sing mencak-mencak orang ngefek kok. Engko mulai di Indonesia dikeloni meteng resto balik engko. Oh, tidak bisa to, Miss. Lho ya ora ngerti wong kok arek-arek ngono ki Mariano urung manuk klepek-klepek kok. Enak cuma pengen koyo ngono dak lha apa aku bela-belane ape megati wonge. Dok, kamu ini saat ini terpancing emosi. Apapun tidak bisa dipancing dengan emosi. Karena sekarang itu keluargamu coba untuk memecah kefokusanmu. Ini pertama. Yang kedua,
Kalau kamu pulang, kamu sudah sanggup kehilangan pekerjaanmu? Aku rasa sanggup lek kon kelangan Oke. majikan iki jan apik pol. Oke, kalau kamu, sekarang aku tahu alasanmu pulang. Kalau kamu pulang hanya karena demi meluruskan keadaan, selamanya tidak akan bisa, sayang. Dan kamu akan kehilangan majikan ini. Majikan ini kalau sudah tidak percaya yang seperti kamu khawatirkan, maka kamu akan kehilangan. Makanya aku yo wedi kelangan pekerjaan. Iya, saiki awakmu wis nyoto-nyoto kehilangan manuk. Ya golek manuk liya lho. Lah ya Allah Gusti. Lho piye to Gusti? Lho, saiki awakmu mulai kan ngebote manuk ate mau pegat ngono ta? Ya badan aku wis ben wong ben lunga resik, wong tuaku juga tenang, ayem bahagia ora nyawangi wong benalu sing ora jelas kaya ngono. Dok, saya percaya dengan emosimu yang saat ini, tapi saya lebih percaya dengan kesabaran. Semua akan berakibat atau membuahkan hasil. Jadi saat ini kamu dengar kabar, kamu emosi, pingin pulang, akhirnya kamu pelin-pelan, dan kamu akan kehilangan kepercayaanmu di majikan ini. Wes, kalau saya pribadi, saya tidak akan memilih pulang. Asalnya kabar iki ki wis suwe, tapi tak endem tak jarke. Terus tak wae ampun, ibaratnya ngomong wis kapok ora. Kapok Lombok, mah. Kapok ora serang lakoni nek. Ya emang sih, jadi dia koyo ngono ora duitku, ora kirim aku, duit ndek dhewe. Terus masalahnya? Aku gak lilo ndek neng omahku dan balik sak wayah-wayah balik wengi balik pacar. Aku gak lilo koyo ngono. Aku gak Tapi seneng. sementing kan wedokane gak digo mulai to, Nduk. Nah sampai gome mak cubles matane. Lho, edian dah iki. Gini loh, Nduk. Kan dhek cuman beli kopi aja, kan cangkirnya ditinggal di luar. Gak digo mulai, ya beno loh. Sekarang kan kamu harus mengerti bahwa kamu tidak bisa memberikan apapun ke dia. Ya tapi kan kudune kan dia juga sadar aku seperti ini demi apa. Loh, ya kan sekarang belum sadar kan, kamu belum pulang. Lelek dhek butuh kuwi ngonoan kuwi terus manuke dilebokno ndi? Dicubles ning konamu. Alah ya Allah. Loh, secara normal, saya tidak mengizinkan perselingkuhan, saya tidak mengizinkan untuk bermain. Tapi pada kenyataan nih, kamu sukses dalam keuangan, tapi kamu tidak sukses dalam rumah tangga. Kamu harus ingat, laki-laki yang membutuhkan kui mau. Benar tidak? Dari dulu kita udah sepakat seperti ini. Kenapa dia janji? Kenapa dia harus melakukan hal yang seperti itu? Kilaf kok bendino? Lho ya kowe sing disanding bendino. Ki awakmu adoh. Gini Dok, tenangkan hatimu, jangan sampai pulang gara-gara ini. Jangan. Aku tidak rela. Aku jane iki ora kepancing, cuman aku ki gak lilo dhek menikmati apa sing pernah aku duweni. Aku gak lilo aku kuwi Miss. Dhek ape kelon karo sapa sinten monggo silahkan ape. Dan ini adalah ujian dari Tuhan buat kamu. Ini ujian Tuhan dari kamu buat kamu. Laki-laki yang selama ini menemanimu cuman menikmatin sedikit aja, kamu sudah terpancing emosi. Jadi jangan salahkan setan kalau tiba-tiba kamu diinterminate karena kamu gak fokus. Perkara kuwi nggarai, tapi alhamdulillah selama di masalah kuwi berarti kerja aku mau kayak rotok keteter ngono ya, alhamdulillah majikan juga tahu komplain sih Miss. Tapi sekarang Dok, tapi ingat loh, majikan ini secara langsung dan tidak langsung, hati-hati persiapannya majikan. Kita tidak tahu apa yang disiapkan majikan. Iya, makanya aku kan pengen sharing karo Miss Yuni piye ngono terus. Oh ya, saya tidak advise kamu untuk fokus sama dia. Aku tidak advise kamu sharing feelingnya ke dia. Dan aku tidak ingin kamu merasa bahwa dia sedang memakai apa yang kamu punya. Anggap aja adalah karma kamu yang kamu tanam dulu. Ya sekarang berbuah suamimu seperti ini. Jadi jangan pernah bertanya kenapa dia seperti itu. Bertanya dulu pada dirimu. Mungkin ada yang nggak benar sama kamu. Karena apa yang diperlakukan orang lain ke kamu itu sebenarnya apa yang pernah kita lakukan pada orang lain. Sadar atau tidak sadar. Jadi sekarang jangan menambah emosi yang membuat kamu kehilangan pekerjaanmu. Wes toh, menang awakmu, Nduk. Tapi kan aku sing gak tak liloni ki apa sing tak duweni dinikmati uang sing tidak menghargai keluargaku dan menghargai aku ngono tok. Anake wis Joko, Miss. Ini loh Mbak, sampean tak omongi. Masalah menghargai dan tidak itu tidak bisa kita paksakan. Kalau seseorang punya naluri, dia akan menghargaimu dari awal, tidak main perempuan. Sudah tahu tidak bisa menghargaimu, ya udah lepaskan, no. Gue somben es botolnya rusak, no, dia pasti menyesal. Yes, ben itu nggak nih, lo. Paham nggak maksud saya? Oh, jatuh terpancing.
Kowe engko lek wis umurmu wis dewasa, getun awakmu ki lho. Lek dia nggak ada masalah. Wedine awakmu gak iso balik di Hongkong meneh, majikan rewel. Malah awakmu sing pro. Berarti intinya aku bertahan kerja biarkan dia seperti itu ngono. Iya, biarkan. Tapi aku ki gak lilo nek omahku tinggoni lho. Markona, kamu jangan lupa bahwa dia adalah suamimu. Ingat, jika kamu menyimpan dendam dan kamu tidak ikhlas apa yang dia nikmatin, suatu saat kamu sendiri yang akan merana. Ikhlas no, Nduk, gantinya oke. Wis dongakno sing apik lek iso botole rusak. Paham gak maksudku? Nek aku wonge ibarate umpama kaya wonge aku tra ya wis nek dibilang angkat tangan aku angkat tangan lah aku ya wis ibarate wis gak lilo nek kudu dikeloni meneh karo wonge. Cuman aku sing gak tak liloni ki omahku, barangku sing tak tuk aku. Sebentar. Itu bukan rumahmu saja loh. Itu hasil keringatmu, tapi dia punya sumbangan di situ. Gimana pun dia adalah seorang laki-laki yang pernah hidup bersamamu. Kalau kamu tidak bisa menghargai dia tidak bisa menghargai kamu. Setidak-tidaknya kamu tahu di mana posisimu sebagai wanita. Biarkan, jangan sampai kamu kehilangan pekerjaan ini karena dia, itu aja. Wes. Tapi aku janji karo awakku dhewe, aku pasti sukses dan kowe kita bakal tak tendang. Itu yang jelek, Dok. Itu namanya kamu menyimpan dendam pada orang lain. Lah wong aku nek kene niatku ya kerja lho, Mbak, lah kok ngono-ngono niate kaya Gini loh, Mbak. Ini cara setan untuk mempengaruhi kamu dan membenarkan kamu karena dia menyakitimu, maka suatu saat aku akan balas dendam. Ini yang tidak akan pernah selesai. Kenapa kamu sama-sama berdoa tidak mendoakan yang baik? Kalaupun tidak bersama saya, dia akan keluar pelan-pelan dengan jalan Tuhan. Ojo Ndondo. Kamu sukses tapi kamu punya dendam. Suatu saat akan nendang dia. Kayak sukses, Nduk. Karena masih ada dendam. Aku harus sukses, aku harus bisa. Kalau perkara dia biar Tuhan yang selesaikan. Wes ojo dendam mbek dhek. Enggak usah ngomong ditendang. Lah memang dia tidak layak, dia sendiri yang akan ketendang. Jadi jangan pernah ada niat jelek gitu loh, Dok. Di setiap doa itu ojo ada niat jelek. Aku wis ngomong ojo niat jelek. Ojo disisipi niat jelek. Ngerti? Aku ki wis bener ngakon wong lunga. Karena kamu gak ikhlas loh, Nduk. Makanya kan hatimu gak ikhlas, sayang. Aku udah bilang sama kamu satu hal. Lepasen. Kuwi ngono dudunyamu. Kuwi ngono titipane sing kuwasa. Wes, saiki sak dhewe golek penggawean liya. Jadi kamu gak merasa bahwa itu punyaku. Kamu harga dirinya diinjak-injak. Kamu itu merasa sekarang harga dirimu diinjak-injak, Mas sayang. Terus kamu pelin-pelan sama majikan, akhirnya majikan nendang kamu. Apa gak lebih berat? Kowe gelem nerima resiko iki? Aku mau ora lilo nek metu kok kene, Miss. Makane wis Jano, kamu harus memilih, hidup itu harus memilih. Karena saya selalu bilang, kalau kamu dapat majikan baik, anakmu baik, suamimu baik, ibumu baik, bapakmu loro. Oke, kabeh sehat, kabeh apik, bojomu selingkuh. Bojomu apik, majikan apik, dihapusi konco. Paham gak maksudku? Semua apik gak dihapusi konco, majikan jahat. Ngerti nggak? Yuk iki balen Nduk, muter sayang. Jadi kamu harus legowo. Di antara kesempurnaan pasti ada satu yang salah. Itu harus diterima. Miss Yuni kayaknya semuanya baik-baik saja, keluarga baik saja, keuangan baik saja. Tapi saya punya masalah dengan kesehatan sayang. Ngerti nggak? Jadi jangan lihat orang itu sempurna total. Pasti ada satu yang sedeng. Ngerti? Wes ikhlas no. Lek sampean ikhlas mbak, rezekimu malah dilipat gandakan. Ojo lali sedekah, wong nandur ngunduh. Hukum alami ki nandur ngunduh. Wes to, percaya omong aku. Iki lah anakku barusan pulang ke sini. Aku ngomong sing sabar dilakonin. Semuanya baik-baik saja. Ngerti nggak? Dia emang kehilangan pekerjaannya karena kepikiran ngendeng sampai penyakitan. Tapi aku ngomong sing sabar loh. Hasilnya balik rene Nduk golek ya aku Nduk. Matur nuwun Miss Yuni sudah membantu saya walaupun cuman membantu ngomong aja. Aku nggak bisa menyelesaikan masalahmu, tapi saya bisa mengasih saran ke kamu dengan pengalaman teman-temanmu. Golek ngaboti mano empret dicolong wong. Kamu kehilangan pekerjaan. Ora usah guyu aku iki nesu. Lah ojo ngomong manuk lah, Mi. Lah apa? Ulo sawo.
Oh, kerja no kene wis bertahun-tahun rasane manuk, Wak. Alah, giatel. Alah, delok modelmu giatel ya. Paling ngepingin rasane manuk meneh, makane bingung Ya, kali. Mak, oleh manuke busuk kaya ngono. Lha menawa nek jopo nek ceperan manuk, Walah rumangsane manuk opo. manuk eprit lho. Wes ora usah dipikir sayang, yakin. Kamu harus bersyukur karena manukmu keluyuran, siapa tahu kamu bisa mendapatkan manuk yang lebih besar lagi. Kan ya jenenge wong lho. Arek-arek iki lek curhat manuke dicolong wong tibake gantine manuke lebih gede. Maksudnya gede sabare lho. Gede sabare lho. Ojo salah sangka arek-arek iki senengane ngeluh lho ngomong. Judule manuk iki, Miss. Ora wong iki wong curhat ora manuk iki wis bendina manuk arek-arek. Aku lho duwe manuk ora tau rame. Aduh, ya Allah. Ya Wes ojo diboti bojomu sayang. Wes kamu harus sukses. Ya, aku nggak jadi balik lah, Miss. Kak, gak usah mulai. Tanteni ndek kene. Ya. Tanteni ndek kene wis. Jarno manukmu iki sumbangno dikek ndek ngene purel-purel ngono. Iya kae, ben karepmu ben dinikmati sing durung tau menikmati. Lah, menawa awakmu sampeyan entuk manuk lebih gede meneh. Dah aja gede-gede, Miss. Oh, masa ngono? Apa gak penak ta gede? Lambe turah wae iki lek wong tuwek jak ngomong manuk iki spontan guyuk pingkel-pingkel. Ya Allah, ya Allah. Miss, ya siap. Aku Siap, kasih mulai. kerja lah. Fokus, los dol. Los dulu wae lah. Matur nembah nuwun nggih. Makasih ya, Miss Jenny. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mbak. Sekali lagi bukan pembahasan tentang manuknya, pembahasan tentang masa depan kita. Kita sudah tahu manuk tidak bisa dijaga lagi, kita lepaskan saja itu manuk-manuk yang suka berterbangan kemana-mana. Jadi kalau Anda mikir tentang manuk-manuk terus, maka kamu tidak akan pernah bahagia. Karena manuk sudah keluar dari sarangnya, dia tidak tahu kembali pulang. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, fokus pada tujuanmu, fokus apa maumu. Jangan pernah fokus apa yang ada di pikiran orang lain. Suamimu seperti itu dan kamu pelin-pelan sama majikan, ditendang majikan, kita yang kelabakan. Kita mau nendang suami tapi kita ditendang majikan. Jadi buat teman-teman di luar sana yang saat ini sedang bingung dengan suami, dengan anak, dengan apapun, tanyakan pada dirimu apa tujuanmu dulu. Kalau tujuanmu lebih kuat daripada apa yang keinginan kamu, lupakan keinginan kamu, nafsu kamu untuk pulang Indonesia untuk menyelesaikan manuk iprit. Jadi buat teman-teman di luar sana, lebih berhati-hati. Apes tidak ada dalam kalender, jadi lebih hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.